Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Yulia Hamdaini Putri selaku dosen pemangku mata kuliah pemasaran internasional kelas A Indralaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egi Ramadan Marandika dengan NIM 01111182025016 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mid semester atau UTS yang sudah diberi pada tanggal 4 Oktober 2022 yang bertepatan di hari Selasa kemarin, yang terdiri atas 3 soal. Nah, adapun soal dari mid semester atau UTS tersebut ialah sebagai berikut. Oke, untuk soal yang pertama yaitu keharusan untuk mempelajari lingkungan geografi, lingkungan demografi, ekonomi, dan keuangan sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. Kemudian yang kedua ialah 8 sumber hambatan utama untuk memasuki sebuah industri. Dan soal yang ketiga ialah analisis persaingan global dan keunggulan bersaing yang menurut teori Michael Porter atau mungkin biasa lebih dikenal dengan teori model berlian pada sebuah perusahaan. Oke, mungkin kita langsung saja kepada nomor 1, yaitu mengenai kenapa sih untuk kita mempelajari lingkungan geografi, lingkungan demografi, ekonomi, dan keuangan sebuah negara yang menjadi tujuan pemasaran produk. Ini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Oke, untuk yang pertama, lingkungan geografi. Jadi kita perlu memahami kondisi geografi, baik itu iklimnya, topografinya, dan sumber daya alam di negara tujuan agar kita dapat menyesuaikan dengan permintaan konsumen di setiap lokasi-lokasi di negara tersebut. Jadi misalnya seperti ini, kita atau saya adalah perusahaan di bidang clothing atau di bidang fashion. Nah, mungkin untuk contohnya di Indonesia, itu iklimnya ada dua, yaitu kemarau dan hujan, musim hujan. Jadi mungkin kita tidak perlu untuk membuat clothing atau pakaian-pakaian yang berbahan tebal atau pakaian-pakaian yang berbulu seperti di benua Eropa, karena di sini hanya ada 2 musim tadi. Jadi alangkah kurang efektifnya jika kita menjual produk-produk tersebut di Indonesia yang notabene-nya ialah memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi, apabila kita memproduksikan pakaian-pakaian yang berbahan hangat atau berbahan-bahan dari bulu seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan demografi. Jadi ini berhubungan dengan komponen kependudukan suatu negara yang meliputi jenis kelamin, kemudian usianya, kemudian pendidikannya dan pekerjaan. Jadi di lingkungan demografis ini kita harus mampu memahami penduduk-penduduk yang ada di sana, karena ya itu adalah konsumen kita seperti itu. Jadi kita harus menargetkan atau memberikan segmen-segmen tertentu pada produk yang akan kita jual agar produk kita itu dapat diraih oleh konsumen seperti itu yang kita tuju tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu ada ekonomi. Jadi ini berhubungan dengan penghasilan dan pekerjaan seseorang atau penduduk seperti itu. Jadi dalam kita memasarkan produk kita kan sudah membuat target. Jadi target itu ya kita harus sesuaikan dengan produk kita. Jadi produk kita ini apakah sesuai dengan yang kita tuju. Alangkah tidak baiknya jika kalau kita sudah menargetkan untuk
kalangan menengah ke bawah, namun kita menjual produk-produk yang branded seperti mungkin bisa dibilang produk-produk yang atau produk-produk yang atau sepatu seperti itu yang high class seperti itu. Walaupun di sana juga pasti tentunya lebih banyak produk-produk yang serupa dan kualitasnya itu tidak kalah baik ya dengan produk-produk yang barang-barang branded tadi. Dan yang terakhir yaitu keuangan ke negara. Jadi kita perlu nih memahami inflasinya, kemudian neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah agar kita dapat mendapatkan keuntungan gitu, karena ini adalah bisnis. Jadi bisnis itu kita harus mengambil resiko dan kita harus melakukan riset terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita harus mengetahui apakah di negara tersebut inflasinya saat itu dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan kritis seperti itu. Jadi kita dapat menyesuaikan dan kita dapat melakukan inovasi-inovasi agar produk kita itu tetap dinikmati oleh konsumen-konsumen yang ada di negara tersebut. Oke, itu untuk soal dari nomor 1. Kemudian soal nomor 2 yaitu mengenai 8 hambatan yang menjadi 8 sumber hambatan utama dalam memasuki sebuah industri. Yang pertama itu ada skala ekonomi. Jadi ini berhubungan dengan penurunan biaya produk per unit jika volume produksi per unitnya itu meningkat. Kemudian yang kedua ada diferensiasi produk. Jadi diferensiasi itu baik. Kita melakukan sebuah inovasi, membuat ini, membuat itu yang bisa dibilang kita dapat mengungguli pesaing-pesaing lainnya seperti itu. Namun ini dapat menjadi sebuah tantangan apabila untuk yang bisa dibilang awal debut seperti itu, awal debut untuk meraih kesuksesannya di bidang industri, bisnis industri seperti itu, karena kekurangan modal, kemudian kekurangan sumber daya dan itu terbatas. Jadi untuk melakukan sebuah diferensiasi produk yang mungkin untuk mengungguli perusahaan-perusahaan yang sudah tinggi seperti itu mungkin agak susah untuk yang baru merintis seperti itu. Jadi itulah yang menjadi hambatan di bidang diferensial produk. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan permodalan. Jadi di dalam sebuah bisnis modal itu sangat krusial. Jadi apabila kita tidak memiliki modal, maka mungkin operasionalnya itu akan terganggu seperti itu. Nah, apabila di sebuah negara atau perusahaan yang akan go internasional dan memasarkan produknya di sebuah negara, apabila itu investornya itu minim, yaitu di bidang kimia, kemudian obat-obatan, komputer, mainframe, dan pertambangan, itu akan menghambat dalam memasuki sebuah industri. Kemudian yang keempat ialah biaya peralihan. Nah, biaya peralihan ini itu merupakan peralihan dari biaya ke pemasok atau produk-produk lainnya yang berupa biaya pelatihan ulang, biaya peralatan pendukung, serta biaya untuk menilai sumber pasokan baru seperti itu. Oke, kemudian yang kelima yaitu akses saluran distribusi. Jadi apabila distribusi produk itu dilaksanakan dengan lancar, itu pasti akan memudahkan konsumen untuk menjangkau produk-produk kita. Namun apabila distribusi itu bisa dibilang terhambat oleh mungkin jaringan-jaringan atau hal-hal lain, itu akan sangat menghambat jalur distribusi. Contohnya seperti yang mungkin
bisa dilihat pada layar, yaitu sulit memasuki pasar Jepang, contohnya di pasar Jepang, karena pasar itu dikuasai oleh perusahaan raksasa Jepang itu sendiri. Nah, jadi karena adanya raksasa atau perusahaan raksasa yang sudah berdiri mungkin sudah lama atau yang terdahulu ibaratnya itu seperti senior, itu kan pasti mereka tidak menginginkan kebanyakan itu tidak menginginkan ada pesaing-pesaing baru karena ya persaingan sudah ketat seperti itu kan, jadi tidak mau untuk menambah persaingan baru. Namun inilah bisnis, jadi pasti akan ada bermunculan dan itu kapanpun dapat menggeser perusahaan-perusahaan raksasa seperti ini. Jadi apabila distribusi sudah dihambat oleh perusahaan-perusahaan yang terdahulu, itu pasti akan sangat beresiko untuk kita memasuki sebuah industri karena jalur distribusi, maksudnya jalur bisnis, bagaimana prosesnya itu kita sudah mengerti terlebih dahulu karena tidak ada pengalaman dan hal-hal lainnya seperti itu. Kemudian yang ke-6 yaitu kebijakan pemerintah host country. Jadi kebijakan host country itu ya pastinya untuk memberikan perlindungan kepada industri mereka yang di dalam negeri. Jadi mereka pasti tidak ingin adanya bisa dibilang perusahaan-perusahaan baru yang ingin mengekspor industri mereka yang sudah ada. Sebetulnya ini sangat menghambat perusahaan-perusahaan baru untuk go internasional. Kemudian ada perusahaan-perusahaan yang telah menguasai akses ke sumber bahan mentah, kemudian lokasi-lokasi yang menguntungkan, dan subsidi pemerintah. Jadi perusahaan-perusahaan ini yang sudah lama dan sudah ada itu pasti sudah mengetahui nih sumber bahan mentah yang bagus itu di sini, lokasi-lokasi untuk strategis itu di sini, dan bagaimana sih untuk lebih-lebih ke pemerintah untuk subsidi itu seperti apa, itu mereka sudah tahu. Dan mungkin kita sebagai perusahaan-perusahaan yang baru itu pasti kurang untuk akses meraih hal-hal yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang terakhir nomor 8 itu perkiraan respon pesaing yang sudah ada. Seperti yang saya mention pada akses saluran distribusi, karena adanya perusahaan raksasa, jadi perusahaan-perusahaan yang sudah ada, yang sudah lama berdiri itu pasti memberikan respon yang keras kepada pendatang baru seperti itu. Jadi bisa dibilang ini hanya miliknya saja. Di sekolah saja itu tidak ada persaingan atau ada senioritas seperti itu. Apalagi di dunia bisnis yang lebih luas, yang lebih komprehensif ini, pastinya akan ada persaingan-persaingan seperti itu. Ya, persaingan itu ya ada persaingan yang mungkin ada yang sehat, mungkin ada juga yang negatif, dan itulah yang harus membuat kita sebagai perusahaan-perusahaan baru itu memaintain bagaimana strategi-strategi yang kita buat ini, kalau bisa ya kita harus mengungguli perusahaan-perusahaan yang sudah ada dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang tidak benar seperti itu. Nah, mungkin itu dari soal yang kedua. Dan soal yang terakhir yaitu soal ketiga ini mengenai model kontrak dari yang diterapkan pada perusahaan. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu perusahaan Coca-Cola. Jadi perusahaan Coca-Cola ini didirikan pada tanggal 29 Januari tahun 1892 di Atlanta, Amerika Serikat. Oke, jadi mungkin kita sudah tahu bahwa perusahaan Coca-Cola ini adalah perusahaan yang besar, perusahaan raksasa yang sudah menguasai pangsa pasar sudah dari lama gitu di bidang minuman. Nah, adapun penerapan model-model berlian, bisa dikatakan model berlian Porter pada Coca-Cola ialah sebagai berikut. Yang pertama ialah kondisi-kondisi kantor.
Seperti yang saya mention tadi bahwa Coca-Cola itu adalah perusahaan raksasa atau perusahaan yang besar. Jadi pasti mereka sudah memaintain dan membuat strategi dan mungkin permodalannya itu sudah besar. Teknologi yang mereka miliki itu sudah canggih, apalagi di bidang sumber daya manusia. Jadi di Coca-Cola itu ada namanya Coca-Cola Amatil. Nah, itu ada di berbagai negara, contohnya itu ada di Indonesia dengan nama Coca-Cola Amatil Indonesia atau CCAI. Itu mereka membuat sebuah program yang diberi nama CCAI Academy. Jadi mereka memberikan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM mereka agar kualitasnya ini dapat bisa dibilang dapat lebih bagus lagi karena ada training, ada pelatihan-pelatihan seperti itu untuk menambah wawasan karyawannya agar lebih berkualitas dan mungkin lebih inovatif lagi dalam bekerja seperti itu. Kemudian yang kedua ada industri-industri terkait dan pendukung. Jadi mungkin kalau ini barang substitusi. Jadi kalau kita mungkin tidak menginginkan untuk meminum Coca-Cola, itu mungkin kita bisa menggantinya dengan Aqua, kemudian teh botol Sotro atau Maison, Presti, Ultramik dan lain-lain. Atau di Indonesia itu ada teh pucuk harum. Nah, itu adalah barang substitusi karena itu adalah barang pengganti kalau kita tidak meminum Coca-Cola, dan ini industri yang terkait dengan Coca-Cola itu sendiri. Namun ada juga kompetitornya. Nah, kompetitor terbesar dari Coca-Cola itu sendiri ialah Pepsi. Bahkan ada julukan the war of cola seperti itu. Nah, selain Pepsi ada Seven Up, kemudian ada Fairness, Moxie, dan di Indonesia ada Indosaparella. Yang walaupun kemasannya itu seperti botol kecap atau yaitu botol kaca atau botol beli, namun rasanya itu mirip seperti Coca-Cola. Kemudian yang ketiga ialah strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Jadi perusahaan itu apalagi di Coca-Cola itu pasti memberikan pelayanan yang baik atau loyalitas kepada konsumennya. Kemudian menerapkan harga rendah. Lalu mengapa Coca-Cola ini masih bertahan sampai sekarang itu karena promosi mereka yang sangat baik. Promosi mereka itu sangat jor-joran atau sangat kuat. Jadi itulah yang mendorong mereka terus eksis sampai sekarang. Kemudian ada inovasi produk yang yaitu dengan membuat botol dari tanaman, maksudnya berbahan dasar itu tanaman dan dibentuk itu menjadi botol pada umumnya seperti yang kita lihat. Dan yang terakhir itu mempertahankan kualitas produk. Itu menjadi strategi karena ini adalah mengingat ini adalah perusahaan besar, apabila kalau tidak memaintain kualitas dengan baik maka itu akan merusak citra dari perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat itu ada kondisi permintaan. Jadi permintaan atau distribusi yang dilakukan oleh Coca-Cola ini mungkin bisa dibilang mencapai 200 negara. 200 negara di seluruh dunia seperti itu. Namun saya contohkan di Indonesia, Coca-Cola sendiri memiliki 9 pabrik, yaitu meliputi di Medan, Padang, Lampung, Surabaya, Semarang, Cibitung, Cikedok, Bali, dan Sumedang. Dan ini menunjukkan bahwa di Indonesia masyarakatnya itu atau konsumen-konsumen di Indonesia itu sangat menggemari untuk meminum Coca-Cola. Terlebih Coca-Cola ini hadir di setiap perayaan-perayaan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti di raya Lebaran, kemudian Natal, atau hari-hari raya lainnya atau bisa dibilang perayaan-perayaan lainnya, itu menjadi minuman favorit selain
dari minuman-minuman yang gelap seperti itu. Nah, dari itu permintaan di Indonesia, khususnya di Indonesia itu sangat luas sekali. Kemudian yang kelima yaitu mengenai kesempatan. Jadi kesempatan yang dimiliki oleh Coca-Cola itu terletak pada inovasi berkelanjutan dan terbarukan. Jadi seperti yang saya sudah mention tadi bahwa Coca-Cola itu membuat botolnya sendiri itu dari berbahan dasar dari tanaman seperti itu. Jadi itu sangat bagus sekali karena mendukung untuk kebijakan-kebijakan yang ada yang sudah dibuat oleh pemimpin dunia untuk kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan untuk lingkungan seperti itu. Kemudian yang sudah saya mention juga tadi, penetapan harga murah dan pengurangan gula. Mohon maaf ini ada typo atau kurang dalam pengertian, yaitu pengurangan gula di minuman. Jadi mungkin kita mengenal Coca-Cola ini sebagai minuman yang manis, walaupun ini adalah minuman soda. Namun ini ada kebijakan terbaru dari Coca-Cola, yaitu pengurangan gula pada minumannya, karena yang tadinya mungkin ada penyakit-penyakit tertentu di bidang gula ini, jadi mereka tidak bisa menikmati Coca-Cola atau minuman-minuman yang manis lainnya. Namun di sinilah kesempatan Coca-Cola untuk pengurangan gula di minumannya, karena mereka-mereka yang belum bisa atau tidak bisa, mungkin bisa dibilang menyicipi Coca-Cola ini, sekarang mereka bisa atau mereka mampu untuk menikmati Coca-Cola tersebut karena ada pengurangan gula di minuman. Kemudian yang terakhir dari model berlian ini adalah pemerintah. Jadi saya memberikan contoh pemerintah Indonesia dengan perusahaan Coca-Cola. Jadi mereka telah membuat sebuah kebijakan yaitu mengenai circular economy. Jadi ini berhubungan dengan inovasi berkelanjutan yang sudah saya singgung tadi. Jadi bisa dibilang Coca-Cola ini dan minuman-minuman sejenisnya adalah penyumbang sampah terbesar, terutama sampah plastik seperti itu. Nah, ini langkah pemerintah untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan pembuatan yang sudah saya singgung tadi, itu pembuatan botol dari tanaman agar bisa di recycle, agar bisa di reduce. Cara besar-besaran yang nanti akan dilaksanakan mungkin saya baca itu perkiraan di tahun 2025 atau di 2030 seperti itu. Dan yang kedua strateginya itu adalah energi terbarukan. Jadi pemerintah dan perusahaan Coca-Cola itu bekerja sama untuk membangun panel-panel surya atau tenaga listrik di bidang matahari di beberapa daerah di Indonesia. Jadi ini berhubungan dengan pemanfaatan energi atau peralihan energi dari yang mungkin tadi menggunakan bahan bakar arang atau batu bara atau minyak atau gas, dan ini dialihkan kepada tenaga matahari. Ini sangat bagus sekali karena mungkin bisa dibilang stok sumber daya alam kita itu memang masih banyak, namun ini kita harus memikirkan bagaimana ini tetap ada sampai seterusnya gitu, walaupun ini sekarang sudah menipis. Maka itulah langkah pemerintah untuk menggait atau menggandeng Coca-Cola agar dapat bersama-sama untuk menjaga lingkungan dengan cara yang tadi saya jelaskan. Nah, mungkin itu tadi jawaban-jawaban yang sudah saya jelaskan dari soal-soal yang telah diberikan pada Miss Master. Jadi di sini saya ada sedikit quotes dari lagunya Mariah Carey yang berjudul
Through the Rain. Ini saya buat untuk Indonesia karena mengingat banyak sekali kejadian-kejadian atau tragedi-tragedi atau drama-drama yang terjadi di Indonesia. Jadi mungkin ini sangat cocok quotes-nya untuk Indonesia, yaitu I can make it through the rain, I can stand up once again on my own and I know that I'm strong enough to make it. And every time I feel afraid, I will try to come up with and darling, one more day I can make it through the rain. Semoga Indonesia dapat pulih kembali dari berbagai macam kejadian-kejadian ini, dan saya harap kita semua dapat mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah agar hubungan kita dengan negara-negara lain, dan agar yang seperti pembahasan ini, yaitu kita dapat melakukan pemasaran ke negara lain itu lebih mudah, karena itu sangat menjadi pengaruh ke dunia luar seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yulia Hamdaini Putri selaku dosen pengampu karena telah memberikan soal UTS yang menurut saya penting untuk dibahas, karena ini berhubungan bagaimana cara kita untuk go internasional, perusahaan kita go internasional, kemudian bagaimana memasarkannya, kemudian apa saja hambatannya yang akan kita hadapi, dan bagaimana cara menghadapi lingkungan geografi, lingkungan budaya, lingkungan sosial, politik, dan lain sebagainya di negara-negara lain. Itu akan menjadi bekal mungkin untuk kami dalam membangun sebuah perusahaan, dan perusahaan tersebut dapat go internasional. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.